kita akan melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi berikut ini. Tanggal 1, dibeli barang dagang dari toko Hairan sebesar 1 juta. Berarti pembelian bertambah di debit. Karena dia tunai, maka kasnya berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan ini akan kita masukkan ke dalam jurnal kas keluar. Salah satu yang mencirikan ini adalah JKK. Kita perhatikan ada kas di bagian kredit. Tanggal 2, dibeli barang dagangan sebesar 3 juta dengan syarat. Kalau ada dengan syarat artinya dia pembeliannya kredit. Dibeli barang dagang berarti pembelian. Kalau kredit berarti kita utang dagang sebesar 3 juta. Dan ini masuk ke dalam akun jurnal pembelian. Tanggal 3, dikembalikan barang kepada toko Budi Pertiwi. Budi Pertiwi itu yang ini berarti ya. Sorry, ini maksudnya Budi Pertiwi, berarti yang ini. Tanggal 2 ya. Nah, karena kita mengembalikan, coba kalian perhatikan analisis yang sudah dibuat. Di debitnya kan ada pembelian, di kreditnya ada utang dagang. Di debitnya ada pembelian, di kreditnya ada utang dagang. Pada saat dikembalikan sebesar 750.000, otomatis utang dagang yang ini akan berkurang. Sehingga kalau utang dagang mau berkurang, dia kita tempatkan di bagian debit. Sekali lagi, karena utang dagangnya akan berkurang, maka dia akan pindah ke bagian debit. Jadi kalau kita tulis utang dagangnya berkurang ya. Tadinya dia di kredit, yang ini sekarang pindah ke debit sebesar 750.000. Jadi utang dagang berkurang di debit. Di bawahnya karena dikembalikan, di bawahnya adalah retur. Retur apa? Retur pembelian, karena di sininya pembelian. Jadi retur pembelian dan potongan harga bertambah kredit sebesar sama 750.000. Nah, kalau ada retur seperti ini, dia akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Tanggal berikutnya, dibayar pembelian 2 Oktober kepada toko Bumi Pertiwi. Nah, kita punya toko yang sama yang dimaksud ini dan ini. Kalau kita buatkan buku besarnya, tanggal 2, ini yang tanggal 2, ini kan ada utang dagang. Utang dagangnya 3 juta, ini tanggal 2. Kemudian tanggal 3, utang dagangnya yang ini berkurang. Utang dagangnya berkurang sebesar 750.000. Nah, pada tanggal 6, status utang dagang ini kalau kita buat di sini, dia ada 2.250.000 ya. Nah, ini status utangnya. Sehingga yang harus kita bayar adalah yang ini, 2.250.000 gitu. Tapi kita lihat kembali tanggal 2, tanggal 2 ini ada syarat pembayaran yaitu 2/10. Karena kita bayarnya tanggal 6, kita beli tanggal 2 kemudian kita bayar tanggal 6, maka itu masih termasuk ke dalam 2/10. Sehingga 2/100 atau 2% dikali 2.250.000. Ini yang kita buatkan. 4.500 gitu ya. Jadi 45.000. 45.000 adalah potongannya. Sehingga yang kita tuliskan di sini adalah tanggal 6 dibayar pembelian, berarti kan utang dagang, kas, dan potongan pembelian. Utang dagangnya kita ambil yang ini, 2.250.000. Kasnya kita ambil yang ini dulu nih, 45.000, dan kasnya adalah sisanya. Jadi sisanya itu kita hitung ya. 2.250 dikurangi 45.000 berarti 2.205. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini jumlah debitnya kan yang 2.250, jumlah kreditnya juga sama seperti ini. Nah, berikutnya tanggal 8
Tanggal 8 ini kita akan menganalisis dibayar beban listrik dan telepon. Berarti ini seperti biasa ya, beban listrik bertambah, di debit sebesar 120.000, dan karena kita bayar beban listrik maka kasnya berkurang, di kredit sebesar sama 120.000. Tanggal 10 dijual barang dagangan kepada Tuan Mahmud. Dijual berarti kan penjualan bertambah, di kredit. Di debitnya apa? Di debitnya karena tidak ada keterangan tunai atau kredit, maka kita tulisnya piutang dagang bertambah di debit sebesar 300.000 rupiah. Kemudian tanggal 11 dijual barang dagangan 800.000 dan baru diterima sebesar 400.000, berarti kan penjualan 800.000 ya, dan baru dibayar, berarti kasnya baru masuk 400.000. Sisanya apa? Kalau ini kredit maka ada 400.000 lagi yang piutang. Piutang dagang bertambah di debit. Jadi orang yang masih ngutang ke kita sebesar 400.000. Nah, kita kembali ke dalam analisis tanggal 6 dia masuk ke dalam jurnal apa. Untuk tanggal 6 karena ada kas di kredit maka dia kita masukkan ke dalam JKK. Tanggal 7 kas di kredit kita masuk ke dalam JKK. Tanggal 10 kita masuk ke dalam jurnal penjualan. Tanggal 11 kita masukkan ke dalam jurnal kas masuk. Analisis berikutnya untuk tanggal 14. Tanggal 14 dibeli barang dagangan dari PT Sentosa dengan syarat. Berarti pembelian bertambah di debit. Dibeli barang dagangan dengan syarat berarti utang ya. Utang bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Tanggal 18 dijual barang dagangan dengan syarat. Berarti penjualan piutang dagang. Ini bertambah juga 3 juta rupiah, dan ini akan masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 23 dijual barang dagangan, ini berarti penjualan bertambah kredit. Dijual barang dagangan berarti kasnya bertambah debit sebesar 350.000. Dibeli peralatan toko berarti peralatan bertambah, kasnya berkurang 800.000. Tanggal 30 dibayar beban berarti beban gaji bertambah, kasnya berkurang 400.000. Nah, ini kita akan tentukan lagi jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal kas keluar. Nah, anak-anak, berarti kita sudah menentukan analisis dan jurnal apa yang perlu kita masukkan ya, atau kita pergunakan untuk akun-akun ini begitu. Nah, sekarang kita akan memilih mana jurnal khusus yang sama. Contoh, tanggal 1 ini JKK, kita cari dulu JKK lagi. Tanggal 6 ya, ada JKK. Kemudian JKK tanggal 8, kemudian tanggal 27 dan tanggal 30. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 JKK. Lalu kita akan juga menghitung ada berapa JB. Ini JB 1, JB 2, ada 2 ya. Kemudian untuk JU kita akan cari JU 1 ya. Untuk JU ada 1, kemudian kita akan lihat apakah dia ada JJ. JJ ini tanggal 10, JJ 1, 2. Tanggal JJ ada 2. Kemudian kita akan beralih ke JKM. JKM ini 1 tuh ya. Kemudian tanggal 2, 3. Baik. Nah, ini adalah jurnal khusus yang berbeda yang ada pada toko Sembako Jaya. Langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal umum. Jurnal umum yang dimaksud adalah jurnal umum yang ini pada tanggal 3
3 Oktober. Tabel yang kita pergunakan sama seperti jurnal umum biasa, seperti ini. Untuk tanggal 3, karena dia masuk ke dalam jurnal umum, kita akan pindahkan ya. Jadi isinya adalah utang dagang dan retur pembelian 750.000. Jika di soal terdapat nomor akun, silahkan tulis di sini ya. Setelah itu kita akan membuat jumlah. Kita periksa dulu ke analisis apakah hanya ada satu ataukah ada yang lain. Jadi tanggal 3 nggak ada lagi ya, jadi memang hanya satu. Kalau sudah, kita akan jumlahkan. Demikian untuk jurnal umum.